Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Hobi Tamiya STB dari channel Perdi guys. Sudah lama udah nggak bikin konten dulu nih, lagi ada enak body. Ada sih 2 bulan atau 2 bulan, hampir 2 bulan lah nggak aktif di sebagai racer, dan nggak aktif sebagai racer dulu. Nah, jadi istirahat. Nah, kali ini kembali lagi mau sharing-sharing tutorial tentang setup Tamiya di kelas STB nih teman-teman. Oke, setelah itu kembali lagi, bukan maksud untuk menggurui ya, tapi hanya untuk berbagi aja apa yang pernah saya lakukan pada saat masa-masa berkegiatan race Tamiya STB ini teman-teman. Kali ini saya hanya ingin membagikan tata cara mengolah propeller sub nih, baik propeller sub dari sasis tertentu ya, dari sasis AR, SFM, FMA, VZ, terus VS, banyak. Yang penting propeller sub yang single sub ya, dinamo yang single sub teman-teman, baik dari dinamo depan maupun dinamo belakang. Kali ini saya contohnya mau ngambil dari dinamo depan dan dinamo belakang dari kit sasis AR dan kit sasis SFM teman-teman. Nah, ini dia nih. Nah, fungsinya apa sih untuk mengolah propeller sub? Nah, kembali lagi, propeller sub ini fungsinya penting banget, penting sekali di mobil ya. Dia penting sekali ya. Jadi pergerakan mesin dinamo dengan gear dan mengalirkan suatu kekuatan dorongan roda, baik roda depan dan roda belakang. Nah, ini fungsi kerjanya ini sangat berpengaruh. Kalau propeller subnya dol, nah jadi laju mobil itu aneh. Lajunya dia cepat tapi nggak konstan, nggak stabil, terutama pada saat lompatan ataupun melewati interchange IC teman-teman. Nah, teman-teman yang sudah paham pasti kalau lompatannya nggak stabil, IC-nya nggak lolos. Nah, lakukan pemeriksaan pada propeller gear sub ini teman-teman. Nah, ini sangat vital sekali ya propeller sub ini. Kalau nggak dicek, waduh, settingan mobilnya oke, bannya oke, ban baik ban yang bubut maupun yang tidak bubut, mesinnya ready, torsi banget, tapi kalau propeller subnya dol, nah sama aja, hati-hati. Nah, itu sama saja mengantarkan mobil kalian ke klontang. Nah, kali ini saya mulai dari pengolahan propeller sub SFM ya, atau sub B yang kita kenal di saset products. Nah, maksudnya itu diolah apa? Jadi kalau kita beli di terpisah atau produk AO nih ya, kalau untuk sub B, SFM ini produk AO secara terpisah, ataupun toko-toko yang menjualnya secara copotan. Nah, ini kita mengolah pinionnya nih, pinion bagian kiri dan kanannya, agar kita dapat setting untuk tujuannya agar putaran gerakan roda itu, baik roda depan dan roda belakang, itu bekerja secara optimal. Nah, jadi tidak sempit maupun tidak terlalu melebar panjang teman-teman. Dan juga untuk men-setup lompatan pada saat melompat, pada saat mendarat dari lompatan teman-teman. Nah, kalau saya kembali lagi, untuk saya ini yang sering saya setting, yakni untuk propeller sub B atau SFM, saya selalu bermain launcher teman-teman. Nah, bermain launcher, bergerak hampir bisa seperti ini. Nah, tapi pada saat scrut, nah ini harus masuk
lolos dimensi scrut. Nah, jadi jangan sampai mobil kalian pada saat di scrut nggak lolos, karena apa, kalau terlalu loncer nanti bahayanya apa, pada saat di scrut roda depannya berputar, roda belakangnya nggak berputar karena pinionnya tidak menggigit ke coronanya. Baik begitupun sebaliknya, roda belakang berputar, roda depannya nggak berputar. Jadi harus menyesuaikan, pinion gear shaft harus menyentuh dengan gear corona, baik corona depan maupun corona yang belakang gitu. Nah, gimana caranya? Biasanya kalau bawaan box, ini jarak antara pinion kiri dan kanan itu biasanya 75 atau hampir 74,8 atau hampir 75 ya. Nah, kita olah, kita setting, harus bisa loncer seperti ini. Biasanya settingan saya itu 75,6 atau 75,7 teman-teman, jadi bisa loncer seperti ini. Nah, bisa dikit, paling mentoknya itu 75,8. Nah, sebelum itu peralatan yang kita siapin, yang saya siapin di sini ini hanya sederhana. Bagi teman-teman yang udah expert pasti dia memiliki sub maker. Nanti saya kasih gambarnya. Sub maker jadi mengcopy paste sub yang pertama lalu di copy ke sub yang kedua, gear sub yang pertama di copy dengan gear sub yang baru yang akan kita olah. Nah, menggunakan sub maker itu sangat optimal sekali. Nah, sekali ini saya mengolah gear sub ini dengan cara manual, hanya mengandalkan peralatan dari Sigmat ya, Sigmat yang murah nih teman-teman ya, plastik, spidol, cutter kecil, amplas teman-teman, yakni propeller sub itu tersendiri yang mau kita olah, tang kombinasi, dan sasis SFM dan AR yang sudah terpakai ataupun enggak pakai ya. Nah, ini untuk mencontohkan, untuk setelah kita setup, kita contoh di sini, kita tes di sini teman-teman, apakah dia longgar atau tidak, masih sempit. Lalu nanti kita coba di mobilnya teman-teman ya. Yuk, kita mulai dengan propeller gear sub B atau SFM. Nah, biasanya kan kalau dulu saya menggunakan lem Dexton atau lem Olea itu ya. Nah, kali ini saya ingin mencoba dengan pasta gigi ya. Nah, mereknya bebas apa aja. Yang katanya sih yang sudah saya gunakan juga ternyata kuat juga untuk mengelem pinionnya dengan ke batang propeller stubnya itu kuat. Nah, kita coba nih teman-teman nih. Nah, oke, karena saya sebelumnya juga udah mencoba, sangat kuat banget. Tuh. Dan juga pada saat mengolah, menarik pinionnya itu enggak seret, jadi enggak ada tarikan yang kuat, jadi masih pada saat ditarik, disetting, jadi dia enggak begitu keras. Nah, ketika sudah pas kiri dan kanan pinionnya, dalam proses pengeringan itu sangat cepat dan hasilnya memuaskan banget teman-teman. Jadi kita coba dengan sub B dulu, sub SFM. Nah, ini propellernya sudah loncer ya teman-teman ya, loncer. Nah, sebenarnya loncer di berapa nih teman? Nah, di sini 76,3 karena sudah saya kendorkan ya. Nah, ini mobil kalau loncer seperti ini sangat riskan sekali, beresiko di lompatan maupun di interchange karena putaran rodanya antara roda depan dan belakang tidak bekerja secara optimal teman-teman. Nah, kita cek. Yang ini masih kencang ya teman-teman, kuat ya. Jadi yang kita setting itu pinion yang berikutnya.
pinion lawan pinion depannya nih. Sebelumnya kita ukur dulu ya teman-teman ya. Kita buat di 76,6 atau 76,5 ya. Nah di sini kita bikin di 75,6 atau 75,5 teman-teman. Dikit lagi. Oke, 75,7 ya. 75,7 teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita setting 75,7, lalu setelah dapat settingan 75,7 seperti ini, kita tandai dengan spidol. Kita tandai dengan spidol teman-teman di batang propeller sapnya. Nah kalau teman-teman yang udah pakai sap maker udah enak dah copy pastenya. Nah ini saya di sini mengolah secara ala-ala zaman dulunya lah, sebelum ada sap maker. Nah seperti ini teman-teman nih, yang udah saya tandai dengan spidol. Oke, kita lepas. Kalau kita lepas pinionnya, kita masukkan pasta gigi kita baluri pasta gigi dengan propeller sap yang sudah nggak pakai, hanya untuk perantar aja. Sedikit aja teman-teman. Kita balur di sininya ya teman-teman ya. Gak terlalu banyak juga sih. Setelah dibaluri, kita anginkan sebentar, lalu masukkan kembali pinion yang sudah dilepas. Ingat persis di tanda yang sudah kita tandai ya, pemberhentiannya ya. Tujuh 5,7 ya. Sebelum kita paskan, kita cek dulu. Masih belum. Kita pas ya teman-teman ya. Nah setelah ya seperti ini, kita bersihkan sisa pasta gigi yang masih melekat di batang propeller sap. Jadi bisa menggunakan tisu teman-teman. Atau bisa kita kerok dengan menggunakan cutter kecil. Pelan-pelan di pinion-pinionnya, jangan sampai ada pasta gigi yang melekat di sini. Ini 757 ya, setup yang sebelumnya.
kuat ya, benar ya teman-teman ya. Ini sudah kita proses pengeringan, ternyata ya benar, ini sangat kuat sekali menggunakan pasta gigi ya. Ini benar nih teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau ingin mencoba silahkan buktikan sendiri teman-teman ya. Nah, lalu setelah kering, nah, kita coba di sasis SFM. Nah, dapat longgarnya kan, loncernya nih dari roda belakang dan roda depan ya lubang. Nah, dia bisa bergerak sedikit. Nah, tujuannya apa? Kalau kita pakai baju, kalau banyak dikancingin nyesek kan, napas kan. Nah, sama begitu juga dengan mobil, kalau gear-gearnya terlalu padat, nah mobil nggak bisa sempurna jalannya, optimalnya. Itu makanya perlu kita olah dari pabrikan, kita setting dulu. Nah, seperti ini teman-teman, agar putaran roda depan dan roda belakang yang dialirkan dari dinamo bekerja secara optimal. Nah, jadi baik obstacle seperti tabletop, slope, IC bisa diantisipasi. Nah, karena propeller SAP ini sangat penting sekali fungsinya ya teman-teman ya. Nah, gini tuh. Oke, boleh kita coba di mobil yang sudah jadi ini seperti ini teman-teman ya. Nah, baik, ini propeller SAP yang sudah saya olah kasus ini. Nah, ini dengan mobil SFM ya, broken oxygen. Kita coba di mobil ini ya. Nah, tutupnya. Nah, ini propeller yang lama nih teman-teman. Nah, ini masih kuat sekali. Nah, ini udah saya setting sendiri. Nah, di sini settingan yang di mobil ini saya mengolah di 75,9 teman-teman. Nah, bebas ya, tapi perkiraan saya, hitungan saya ini yang saya perkirakan dimulai dari 75,7 sampai 75 atau 76,00 teman-teman. Teman-teman bisa setting yang mana aja menurut nyamannya teman-teman. Nah, ini yang tadi di mobil ya. Nah, ini seperti ini jadinya nih, saya contohkan dulu. Jadi dia bisa longgar seperti ini teman-teman. Nah, dia loncer jadinya, loncer ya. Nah, kita coba dengan yang baru saja kita olah 75,7 ya lebarnya. Oke, sama juga loncer guys teman-teman. Loncer, oke. Atau kita bantu dengan tutupnya ya, penutup gearbox belakangnya. Lancar. Oke, sip. Nah, ini contoh untuk sasis SFM ya, propeller gear SAP-nya. Nah, untuk propeller gear SAP AR, PZ, VS, Super 2, FMA, caranya sama seperti dengan pengolahan yang propeller SAP B atau SAP SFM teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin mencobanya silahkan. Nah, di sini saya hanya mengambil contoh pembuatan pengolahan propeller SAP pada SAP SFM, sasis SFM teman-teman. Nah, tapi caranya kalau untuk mengolah propeller SAP-nya milik sasis AR atau selain SFM ya, FMA, AR, Super 2, Super 1 dan PS, VZ, caranya sama teman-teman seperti ini ya. Tuh. Oke. Dari saya itu aja. Selamat mencoba dan berkreasi teman-teman, dan tetap semangat bermain mini 4 WD nya, terutama di bidang kelas STB ya teman-teman ya. Oke, dari saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian saya.
dan bukan untuk menggurui teman-teman. Saya di sini hanya berbagi dari pengalaman yang saya dapat. Dari saya itu aja. Kalau ada kritikan ataupun saran, tolong ditulis, diketik di kolom komentar teman-teman. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan di share teman-teman. Ini dari saya itu aja, dari Hobi Tamim STB PRD Channel. Terima kasih telah menyaksikan, nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.